Saya juga mengucapkan terima kasih. Ini saya akan mengucapkan terima kasih dulu pada para pelatih dan pemain karena saya paham tidak mudah menjalani liga ini di tengah situasi seperti sekarang, di tengah banyak ketidakpastian, ketidakjelasan yang harus kami hadapi dan lain-lain, tapi mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik apapun yang terjadi. Kemudian saya ingin ucapin terima kasih khusus ini kepada satu persatu saya akan sebut. Saya ingin ucapin terima kasih kepada yang pertama mungkin saya harus sebut Chandra Wayudi karena dia dulu ikut di awal. Saya bisa minta tolong nggak suaranya? Karena sangat tidak mudah untuk berada di manajemen Persebaya. Godaannya banyak, tuntutannya banyak. Mungkin Chandra kalau mau kaya mungkin nggak di Persebaya. Karena saya tahu dia menolak godaan-godaan dan tawaran-tawaran selama bertahun-tahun itu luar biasa. Itu saya mengucapkan, dan Chandra meninggalkan pekerjaannya dulu untuk membantu saya di Persebaya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Chandra karena pengorbanan dia untuk Persebaya menurut saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain di Cakram yang sangat bersabar bertahun-tahun berbagai rezim di Persebaya. Ini kalau ditanya manajemen asli Persebaya berbagai periode ya Pak Cakram itu. Alek terima kasih yang terus berjuang di ground level ya untuk membantu bagaimana kita semua menjadi lebih baik. Nanang yang juga meninggalkan pekerjaannya untuk bisa membantu saya di Persebaya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih nih pada Yahya ini karena Yahya ini saya sudah kenal sejak 2004. Yahya ini termasuk yang pertama dulu membantu saya bikin regulasi untuk DBM tahun 2004, dan dia ikut menjalani susahnya membina junior-junior yang alhamdulillah sampai hari ini tim junior kita tetap perform ya. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan U14, U16, U18 masih sangat baik, dan itu saya mengucapkan terima kasih karena ada yang melanjutkan Yahya ini begitu baik. Dan Yahya ini, teman-teman di Persebaya ini mungkin kalau misalnya mereka ini, saya tahu lah mereka ini dapat tawaran dari klub-klub lain jauh lebih besar, saya tahu. Tapi mereka semua mau terus bersama saya, itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena nggak gampang bersama saya. Bersama saya itu nggak gampang. Saya ini kolot, saya ini kaku, saya ini idealis. Jadi ya, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman. Ya karena itu dengan situasi yang terjadi bahkan ini, ya apapun semua yang terjadi di Persebaya itu adalah tanggung jawab saya. Saya ini CEO-nya, saya ini presiden klubnya. Kalau ada yang menyebut Love Persebaya Head Management, ya itu saya. Itu bukan Chandra, itu bukan Yahya, itu bukan tim pelatih, itu bukan Mas Ram, karena itu saya. Karena kan apapun yang harus bertanggung jawab nomor satu adalah CEO-nya di semua perusahaan. Dan itu adalah saya harus jadi kalau ditanya evaluasi, yang harus saya evaluasi adalah diri saya sendiri. Dan karena itu saya sudah tadi malam kita langsung meeting ya di stadion, kita langsung meeting malam ini juga ya teman-teman. Saya nggak pulang sampai semua udah pulang, saya masih di stadion. Teman-teman Paksal tadi malam mungkin tahu saya belum terakhir dari stadion. Kemudian tadi malam juga diskusi, dan pagi tadi juga udah meeting panjang, dan saya sampaikan ke teman-teman ini semua keputusan saya. Karena saya bersyukur sudah mendapat kepercayaan mengelola klub yang bukan hanya saya cintai sejak kecil, karena saya dulu juga pernah ikut rekrut, tapi yang juga dicintai oleh keluarga saya. Saya melanjutkan apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh ayah saya, oleh senior-senior yang berusia. Dan saya berterima kasih dapat kesempatan. Saya 5 tahun terakhir sangat menikmati segala grafis sinus kosinus naik turunnya perjalanan. Dan saya bersyukur
Persebaya sekarang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Mungkin saya tidak perlu cerita lah, teman-teman, sehebat apapun perjuangan saya dalam 5 tahun terakhir, perjuangan teman-teman ini dalam 5 tahun terakhir, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan teman-teman semua mempertahankan Persebaya di Surabaya. Ini saya merinding dengan cerita. Kenapa? Di tengah dipecah belahnya sepak bola Indonesia, teman-teman ini begitu kekeh mempertahankan supaya Persebaya ini tetap di Surabaya, supaya Persebaya ini tidak berada di tangan yang salah, supaya Persebaya ini tetap tidak diambil, tidak dihilangkan rohnya segala macam. Jadi apa yang kami lakukan selama 5 tahun ini tetap tidak ada apa-apa. Itu kita semua harus mengakui itu semua hasil kerja teman-teman semua. Jadi saya minta tolong semuanya tepuk tangan ini. Dan mungkin dalam 5 tahun terakhir saya juga merasa cukup bangga bisa mengembalikan Persebaya ke tempat yang semestinya. Mohon izin kenapa yang saya pajang Piala Liga 2, karena ini piala yang membawa Persebaya benar-benar kembali ke sepak bola Indonesia. Dan ini piala yang ya sangat dekat di hati saya, karena saya merasa tugas saya yang utama waktu itu adalah mengembalikan Persebaya ini bersama teman-teman ini semua. Dan saya sudah berhasil menempatkan Persebaya, teman-teman ya, bukan hanya saya, manajemen berhasil dalam posisi perusahaan yang sekarang pada level yang baik. Pada level yang baik, tidak lagi perusahaan yang hanya nama saja. Mohon maaf kalau perlu disebut. Tapi kalau melihat perkembangan ini, maka ya saya harus mengevaluasi diri saya sendiri. Apakah saya orang yang tepat untuk membawa Persebaya ke tempat yang lebih baik lagi yang diharapkan teman-teman. Semua pingin Persebaya ini jadi juara. Semua, saya juga pingin. Dan teman-teman pasti tahu lah, saya pernah bilang, berkali-kali bilang, saya pingin Persebaya ini jadi juara dengan cara yang benar. Di tengah situasi yang kita semua tahu. Ya mungkin cara saya ini mungkin ya kurang disukai atau kurang cocok dengan harapan teman-teman. Jadi karena itu ya saya putuskan teman-teman juga nggak tahu saya membuat keputusan tadi bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai CEO Persebaya. Semua tanggung jawab, semua tanggungan-tanggungan, beban-beban akan kita selesaikan sebaik mungkin. Kita akan menyelesaikan secara legal sebaik mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan positif, dengan sebaik-baiknya. Yang kenal saya akan tahu reputasi saya bukan orang yang melarikan diri dari tanggung jawab. Enggak. Saya akan menyelesaikan ini dengan baik. Kita akan menuntaskan musim ini dengan sebaik mungkin. Harapan kita sudah punya plan A, plan B. Sebenarnya kita setelah pertandingan Makassar itu kita sudah meeting dengan semua tim pelatih, dengan manajemen, bahwa kita ada plan A, plan B, plan C, dan lain-lain. Dan kita sebenarnya sudah mulai, tapi kan situasi sudah berbeda dan saya putuskan udahlah, mungkin memang bukan ini salah saya. Ini salah saya sebagai CEO Persebaya yang mungkin cara saya mungkin belum mendapat kecocokan di hati teman-teman manajemen. Dan saya tidak ingin mengorbankan teman-teman manajemen ini untuk ikut sengsara bersama saya. Saya kasihan dengan keluarganya. Kalau keluarga saya dari saya sudah terbiasa hidup penuh tantangan. Tapi saya tidak ingin teman-teman ini lebih sengsara lagi. Jadi saya mundur dari CEO Persebaya dan kita akan menuntaskan, kita akan menuntaskan segera. Jangan khawatir para pemain, jangan khawatir para pelatih, kita akan tuntaskan semuanya tanpa keluhan-keluhan atau apa-apa. Kita akan terus mensupport tim ini sebaik mungkin, meraih hasil sebaik mungkin sampai akhir musim. Dan setelah itu nanti kita akan serahkan kepada pihak yang kami harapkan akan lebih baik daripada saya. Nah, dan kita sudah sepakat kita akan, dari dulu kan kita selalu komit sampai akhir musim. Kita tahun 2019 itu kita dari peringkat 12
hanya dalam 9 pertandingan kita bisa kembali ke peringkat 2 waktu itu. Jadi musim ini masih panjang, Persebaya masih sangat bisa. Kita punya pemain-pemain muda yang seharusnya kita beri support, kita beri dukungan sepenuh hati, karena mereka ini bukan hanya calon bintang, ini calon bintang masa depan jangka panjang yang kita punya, yang kontraknya dengan Persebaya itu jangka panjang. Pemain-pemain Persebaya sekarang ini yang kontraknya tidak lagi nanti akan mengkhianati Persebaya. Ini pemain-pemain yang sudah kita siapkan untuk memang komit jangka panjang di Persebaya, dan kita akan komit untuk mereka. Kita 5 tahun ini kita sudah terbiasa dengan dinamika pemain, agen pemain dan lain-lain. Nah, ini kan saya ingat zaman dulu kan kita selalu ingin pemain yang memang dibesarkan Persebaya, dan ini kita sudah menemukan. Kita punya pelatih terbaik di Persebaya. Kita punya jajaran pelatih yang semuanya hatinya hijau, lebih hijau dari saya. Jadi mereka ini, saya percaya ini, dan ini punya gen juara. Tim ini punya gen juara. Jadi saya minta tolong beri support mereka semaksimal mungkin, sambil kami akan mencarikan cara supaya Persebaya itu lebih baik lagi. Jadi saya mengucapkan, tadi di awal saya mengucapkan terima kasih kepada semua, ya sekarang saya mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman bonek semua, karena saya telah mengecewakan teman-teman semua. Bukan saya yang mengecewakan teman-teman semua dengan hasil Persebaya belakangan. Itu salah saya. Dan saya tidak ingin orang lain merasakan akibatnya kalau itu bukan kami. Harus saya yang menanggung. Jadi saya mengucapkan maaf kepada teman-teman semua kalau kita belum bisa memuaskan hasil ini. Tentunya kan saya bisa bilang ada pandemi 2 tahun yang kita 2020 seharusnya punya lain. Tim ini teman-teman sudah capek dengan alasan. Saya juga nggak mau cari alasan. Ya ini salah saya. Saya mengucapkan mohon maaf sudah bisa. Saya mohon maaf kepada teman-teman bonek, saya mohon maaf pada Kota Surabaya, saya mohon maaf kepada Wali Kota Surabaya, saya mohon maaf kepada Kapolres Tabes Surabaya, saya mohon maaf kepada seluruh sponsor, saya mohon maaf kepada Koperasi Surya Abadi Persebaya, saya mohon maaf kepada Chandra, saya mohon maaf kepada Nanang, saya mohon maaf kepada Alex, saya mohon maaf kepada Cakram, saya mohon maaf kepada Yahya, saya mohon maaf kepada Coach Haji, saya mohon maaf kepada Coach Suston, Mustaqim, Bejo, pelatih-pelatih yang lain. Saya mohon maaf kepada seluruh pemain kalau saya belum bisa membantu mereka berbuat lebih baik. Ini salah saya. Jadi saya mohon teman-teman tidak perlu menterbang ini. Saya tidak mencari simpati atau dukungan apa-apa. Tidak perlu ada perdebatan di antara teman-teman supporter semua. Oh, Azrul begini, enggak, itu enggak. Kita semua sekarang mikir Persebaya. Bagaimana Persebaya lebih baik. Enggak usah pikirin saya. Saya tetap akan tim saya sampai musim ini tuntas, dan kita akan selesaikan ini. Saya akan menyelesaikan tanggungan-tanggungan saya dengan sebaik mungkin. Jadi setelah pertemuan ini nanti Senin ya, kita akan melakukan pertemuan. Saya akan mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai CEO. Kemudian setelah itu konsekuensi legal dan lain-lainnya kita akan tuntaskan semua hari Senin. Tapi semua komitmen saya, komitmen keluarga saya, komitmen manajemen kami kepada teman-teman supporter, kepada para pelatih, para pemain, khususnya para sponsor, pada Kota Surabaya, kita akan selesaikan sebaik. Jadi ya, itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan sebagai orang yang juga mencintai Persebaya tapi cintanya kalah dengan teman-teman semua, saya mohon maaf. Dan saya akan terus bagaimanapun saya ini orang Surabaya, dan saya sejak kecil adalah bonek. Dan saya nggak akan sok-sokan lah, ngandol-ngandol apa enggak. Yang kenal saya sejak kecil tahu saya pernah ikut bis-bis. Tapi ya ini mungkin sudah waktu. Sekali lagi saya mohon maaf teman-teman. Itu aja mungkin dari saya ya. Nah. Mungkin 1 atau 2 yang pengen disampaikan. Dua aja. Saya Pak. Saya mau tanya. Ya. Maksud saya memang boleh Pak. Saya maunya Persebaya itu dibawa kemana setelah Pak Asrul itu tidak ada. Itu yang harus jadi pertanyaan buat saya. Kecuali Pak Asrul mengundurkan diri, Persebaya tetap
siapa yang mimpin, siapa yang pembinanya, siapa pelatihnya. Ke depannya itu maksud saya, Pak. Jangan lagi ditinggal Pak Asrul Persebaya morat-marit, itu saya nggak. Buktinya ada saya juga Bukan. ada saya morat-marit. Ini fakta. Bukan khidmat, Bos. Morat-marit itu kan ada solusinya. Iya, makanya tadi saya kalau memang sampaikan. solusinya kita diundang buat bonek, kita cari solusi, kita siap. Ya, Tapi kalau memang Pak Asrul mengundurkan diri terus Persebayanya dibiarkan aja gitu. Saya sudah sampaikan, saya tidak akan meninggalkan begitu saja. Saya akan memastikan transisinya sebaik mungkin. Apa itu transisinya? Nanti kita akan bicarakan semua. Tapi spiritnya kan sama, bahwa ini harus tetap di Surabaya, tidak boleh kemana-mana, itu harus dikawal. Dan sebisa mungkin stakeholdernya harus orang Surabaya. Satu lagi. Gaji. Ada tribun ono kan yang tribun yang tribun langsung. Saya, mohon maaf, saya mungkin minta tolong satu saja. Saya 5 tahun saya di Persebaya, saya melihat teman-teman bonek ini luar biasa sudah perkembangannya dalam 5 tahun ini. Kalau kita ingat waktu di Liga 2, apalagi dulu-dulu, ini sudah jauh beda. Saya minta tolong teman-teman jangan kapok untuk terus menyiarkan kebaikan ini. Bonek itu harus punya, ya bukan sekedar cinta dan dukungan penuh untuk Persebaya, tapi juga harus punya dampak positif untuk kota Surabaya, dampak positif untuk kebaikan kota Surabaya. Saya sadar belum semua seperti itu, banyak yang masih ngaku-ngaku bonek, lalu melakukan hal-hal yang mungkin bukan semestinya. Jadi ya saya minta tolong teman-teman semua ini jangan lelah memperjuangkan itu. Saya bisa memahami kok orang marah, emosi segala macam, tapi saya juga tahu ini sebenarnya bukan bonek, ini bonek. Kita semua tahu lah ini. Saya tidak ingin jadi orang munafik gitu aja. Saya berharap teman-teman juga tidak jadi bonek-bonek yang munafik lah, ya kan? Kita semua seperti itu kan ya. Jadi ya saya minta tolong teman-teman semua, kalau bisa teman-teman bonek bekerja keras juga lah untuk memastikan siapa-siapa yang merugikan kota Surabaya ini. Saya nggak bilang merugikan Persebaya ya. Persebaya dari dulu begitu terus. Saya tidak ingin teman-teman yang merugikan kota orang lain segala macam itu ya, teman-teman bonek saya minta tolong untuk menyelesaikannya sendiri lah gitu. Karena masa depan Persebaya kan bukan tergantung manajemen, masa depan Persebaya tergantung supporter. Itu yang harus kita tenangkan. Maju atau tidaknya, sustainable atau tidaknya, tim ini bisa bertahan jangka panjang atau tidak, itu bergantung pada supporter, bukan pada pemilik, bukan pada manajemen. Di seluruh dunia seperti itu. Yang saya khawatirkan adalah ini tadi saya bicara dengan teman-teman. Ini mungkin untuk teman-teman media nanti bisa jadi bahan renungan atau analisis atau apa. Dengan situasi kondisi liga kita, dengan situasi kondisi masyarakat kita, dengan kondisi situasi perkembangan sepak bola kita, jangan-jangan semakin sulit bagi klub-klub yang punya sejarah panjang, yang punya basis supporter besar untuk berkembang karena terbebani oleh supporternya dan masa lalu. Sehingga kelak klub-klub yang justru eksis di Indonesia ini adalah justru klub-klub yang tidak punya basis, yang tidak punya kota, yang kemudian kelak karena dia tidak punya tanggungan dan lain-lain, dia bisa memulai dan menjalaninya dengan lebih tenang dan lebih maju. Saya berharap Persebaya kedepannya, teman-teman ini tidak pernah capek mendukung Persebaya, tapi nanti arahnya terus bagaimana menjadi positif ini untuk Persebaya ini makin positif ke depan. Itu aja. Teman-teman ini sudah luar biasa kok. Silakan di luar sana teriak-teriak bonek seperti ini, tapi mereka kan nggak tahu apa yang terjadi perkembangan 5 tahun terakhir. Ini sudah jauh lebih. Kita harus mensyukuri itu. Itu ada satu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudku kan satu tribun, teman-teman tribun, satu dari saya tribun perwakilan tribun. Perwakilan tribun siapa? Capo. Pakai potreng lo. Cong. Masih wakili lah, Datang lo. Sampai saja.
Tulisannya apa tuh saya kayak dokter. Anak tribun nggak ono. Apa cuma daftar terima kasih kalau daftar pertanyaan itu. Dari kesabaran dari. Aja Magic. Kita mulai ya. Oke, terima kasih waktunya. Salam satu nyali. Terus Mas. Aku makili sopo ya, makili ngono ya. Tapi kira-kira begini Mas lah. Yang pertama itu ini kan keputusan sampean yang ya mungkin membuat situasi kontrol lah, kaget. Enggak, tak ngomong disik aku Mas. Saya akan menyampaikan itu semuanya. Artinya keputusan mundur dari CEO itu kan memang kalau menurut saya atau menurut kami itu kan memang keputusan yang memang tidak bisa kami gugat. Artinya begini, bahwa ketika menjadi CEO dalam sebuah perusahaan, kami paham bahwa itu ya memang keputusan otoritas dari CEO itu sendiri. Mau mundur tidak mundur, kami juga tidak punya kapasitas untuk menggandoli atau dan sebagainya. Kalau memang itu sudah final dan bulat seperti itu. Begitu juga ketika kami susah juga untuk memberikan keputusan-keputusan, usulan-usulan strategis dalam sebuah perusahaan, kan sama saja Mas. Kami sebagai supporter atau konsumen itu kan susah juga untuk memasuki wilayah PT seperti itu. Itu juga harus dipahami. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal kalau kemarin misalkan ada peristiwa gitu, kerusuhan di Blora Delta seperti itu. Saya tidak dalam konteks menyalahkan siapapun gitu. Tapi itu kan rangkaian dari proses yang memang dari awal juga disampaikan oleh manajemen. Misalkan target tahun ini peringkat ketiga, tahun depan itu peringkat ke-1. Itu kan sudah dideklarasikan dan semua sudah paham semacam itu. Nah semuanya ada sebab ada akibat. Terus yang kedua yang ketiga, saya bercerita saja, misalkan saya kemarin harus mendampingi teman-teman yang dari Surabaya ke Makassar PP, butuh waktu 10 hari lah, 10 hari. Teman-teman dari Makassar ke Surabaya, Parepare dan sebagainya itu. Ya saya melihat itu satu persoalan yang memang harus diselesaikan secara bersama. Teman-teman sering mendeskripsikan istilah arus bawah, arus liar dan sebagainya itu. Tapi saya teman-teman mencoba berubah itu juga. Ada peristiwa di Sleman, di Samarinda dan sebagainya. Artinya sebenarnya teman-teman juga sudah mulai berubah soal ya perilaku dan sebagainya. Saya saksi sendiri itu di kapal dan sebagainya. Dibantu manajemen. Tapi hanya berapa ya 2 juta mungkin waktu itu untuk dapur umum. Tapi saya harus bergerak kemana-mana untuk menyiapkan agar teman-teman juga damai tertib dan sebagainya mulai awal gitu. Tapi saya tidak akan mungkin itu. Nah, artinya sebenarnya problem-problem ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama seperti itu. Nah, kembali kepada soal prestasi dan sebagainya, ya semuanya ada sebab akibat yang memang harus dihadapi secara bersama. Konsekuensi mengambil pilihan target peringkat 3 itu kan ya memang harus dirasionalisasi secara jelas dan faktanya juga harus jelas soal itu. Kita berapa kali kalah, itu kan artinya kan memang target yang memang belum sampai akhir kompetisi, belum setengah kompetisi belum, tapi dalam rangkaian perjalanan itu kita banyak kalahnya. Nah, bukan salahnya teman-teman ketika teman melakukan respon terhadap situasi semacam itu. Kalau dikatakan perbuatan kemarin kerusuhan itu salah, ya salah. Melanggar aturan, dia melanggar aturan. Kalau memungkinkan mau diganti, saya pikir teman-teman juga mau mengganti semua biaya kerusuhan itu. Tapi tidak dalam konteks itu saya membicarakan itu. Nah, yang terakhir yang perlu kami garis bawahi gitu, bahwa Persebaya memang menjadi milik bersama. Ya, teman-teman banyak saksi yang tadi sampaikan bahwa proses mengembalikan Persebaya itu juga tidak mudah tadi ya saudara. Saya ada saksi ini bacok. Ini saksi jelas. Saya tidak mungkin itu. Tapi bahwa perjuangan teman-teman semuanya itu di level yang tertinggi, apalagi saya katakan tidak ada satupun supporter di Indonesia yang punya kapasitas seperti bonek, harusnya itu dijawab dengan prestasi lah. Ya tidak mulu-mulu bukan prestasi. Tahun ini teman-teman tidak mentargetkan, karena feelingnya teman-teman, keinginan teman-teman ketika kemarin itu peringkat kedua harusnya lebih bagus ya. Setelah peringkat 2 harusnya peringkat 1 atau juara. Tapi diturunkan satu level menjadi peringkat ketiga level Asia semacam itu. Yang 5, peringkat 5 ya. Tahun 5 sorry. Enggak, yang sebelumnya peringkat 2 terus diturunkan saja peringkat 5 kan? 5 ya. Tuh. Nah, target yang kemarin peringkat 3 itu ya memang itu sudah dideklarasikan dan harapannya itu juga dipenuhi.
Tapi teman-teman akhirnya juga memikir, kami tidak sama sekali tidak menyalahkan soal basis dasar pembangunan Persebaya ke depan, soal pengelolaan sepak bola nasional. Clear, kami tidak mempersoalkan seperti itu. Tidak ada klub yang sebanyak Persebaya memiliki Persebaya itu. Tidak ada klub manapun yang menjual jersinya sebesar Persebaya. Itu kan tidak ada. Persebaya memang sudah di arah yang benar, tapi butuh imbang. Namanya di dunia itu kan harus seimbang. Tidak ada yang salah juga ketika Persebaya punya referensi, misalkan berbasis klub yang punya basis dasar adalah pembinaan pemain-pemain muda, mayoritas pemain muda. Tidak ada satupun yang menolak soal itu. Tidak ada. Apakah referensinya Liverpool atau dan sebagainya itu banyak referensi di klub-klub Eropa itu. Tidak, kami tidak dalam konteks kontradiksi terhadap keputusan basis dasar yang dibangun oleh PT Persebaya Indonesia. Tidak ada satupun menggelar kompetisi muda di Persebaya bagus daripada klub yang lain. Pembangunan mudanya bagus semua, tidak ada yang kita mengkontrakan itu. Tidak. Tapi tolong juga harus diimbangi terhadap prestasi klub. Gitu. Prestasi klub juga tidak harus muluk-muluk. Nah, tentu kami dan teman-teman juga bukan ahli taktik sepak bola. Saya tidak punya kemampuan, kami tidak punya kemampuan mengelola perusahaan, tidak punya kemampuan meracik tim sepak bola, tidak punya kemampuan memanajeri klub sepak bola, tidak punya kemampuan sama sekali. Gitu. Teman-teman juga ada yang banyak protes. Bagaimana mungkin bisa meraih peringkat 3 ketika kedalaman dalam skuad sendiri itu tidak mencapai kapasitas gitu. Itu kan fakta-fakta yang memang itu nyata, itu nampak di mata, tidak teoritik gitu loh. Itu yang memang secara jelas kita pahami bahwa itulah sepak bola, klub sepak bola. Sekali lagi kami tidak menolak pembangunan filosofi basis sepak bola yang disampaikan oleh Bung Asrul semuanya. PT Persebaya Indonesia tidak menolak pengembangan bisnis dalam pertandingan dalam PT Persebaya Indonesia, tidak menolak itu. Semuanya tidak kami tolak, tapi tolong diimbangi dengan Persebaya yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Gak mulu-mulu ya. Iya, gak mulu-mulu. Kira-kira itu ya. Kita akan instrumen argumen kalau masa komunikasi. Ya. Jadi kenapa saya memutuskan seperti ini? Satu, karena saya tidak ingin terjebak, teman-teman semua manajemen terjebak dalam yang ini istilah saya ya. Mohon maaf kalau misalnya agak kasar atau kurang. Saya menyebutnya lingkaran setan. Akan muter terus. Manager out, pelatih out, manager out, lingkaran setan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Di mana-mana yang namanya kalau yang pernah pegang perusahaan atau yang punya perusahaan atau yang punya usaha, melatih bukan perusahaan itu kan bukan dalam hal ini bukan hanya timnya. Manajemen itu kan juga perlu ada on the job training gitu ya. Kan pasti kita menghadapi masalah-masalah di lapangan yang dinamikanya tiap tahun bisa beda dan lain-lain. Saya tahu kok, semua klub itu pasti tuntutannya prestasi. Kita tahu itu. Dan kita tahu secara bisnis juga akan makin baik kalau prestasinya baik. Itu nggak usah dijelaskan, Mas. Itu di seluruh dunia sudah seperti itu. Persebaya ini dari dulu tidak pernah pengen kalah kok. Tidak pernah pengen kalah. Kalau enggak dulu ketika ngambil ngapain kita semua ya, bukan hanya saya, kita semua di sini habis-habisan kita dulu ke Bandung, Anda ke Bandung memperjuangkan Persebaya, ke Bandung membantu Persebaya jadi juara Liga 2. Itu kan sejarah akan mencatat tidak ada klub sepak bola lain di Indonesia ini yang perjuangannya seperti Persebaya untuk itu tidak akan dalam sejarah ke depan tidak akan ada yang kayak bagaimanapun itu nggak akan. Dan waktu itu saya tidak ingin panjang tapi saya harus sampaikan karena kita semua harus punya common sense, kita semua harus punya akal sehat. Persebaya saya ingat 2017 kita lolos ke Liga 1 jadi juara akhir November. Padahal waktu itu Liga 1 sudah selesai kira-kira bulan September Oktober. Di saat Liga-Liga 1 sudah selesai, mereka sudah mulai rekrutmen pemain segala macam, kita masih berjuang meloloskan diri ke Liga 1. Kemudian Januari 13 saya ingat kita sudah harus bertanding Piala Presiden waktu itu ya. Jadi kita waktu itu praktis hanya punya Desember untuk merekrut. Jadi 7 Desember ingat saya, 7 Desember kita merayakan celebration game lawan Sleman.
Dan saat itu kita sudah mulai memikirkan kenapa Januari sudah main lagi Liga 1. Di saat klub-klub lain pemainnya sudah habis. Waktu itu Abut luar biasa itu, dan Chandra Abut luar biasa, kita bisa mengamankan anak-anak saya dari Papua waktu itu. Mereka mau menunggu Persebaya. Karena waktu itu kita mengambil dari, kan mana anak Surabaya belum siap waktu itu. Marcelino masih umur 12 tahun. 2017 Marcelino masih umur 12 tahun. Kau 12 ya? Jadi kita harus ganjel dulu 2018 itu. Alhamdulillah kita bisa pick up 5. Waktu itu ingat saya, target saya waktu itu adalah tengah atas. Kita bisa, yang penting stabil dulu. 2019 nggak menyangka kita bisa pick up 2. Itu jalan Tuhan. Dan waktu itu kita harus menyamakan chemistry lagi antara supporter dan manajemen. Menyamakan lagi chemistry. 2020 waktu itu saya ingat waktu itu ada Cak Nun ya, yang soal makan-makan dan lain-lain waktu itu kita dalam kondisi finansial, dalam kondisi tim ini siap, secara manajemen ini sudah lebih siap untuk ngejar lebih tinggi. Kita komit, kita ngambil pemain termahal waktu itu ya. Kita siap karena situasinya, kondisinya waktu itu belum siap. 2 game, walaupun waktu itu 2 game kita jelek ya, tapi waktu itu pandemi datang. Apa yang terjadi? Klub-klub lain nunggak gugat-gugat FIFA, kita tidak, kita pertahankan tim, kita komit pada tim. Dan itu saya harap jadi acuan teman-teman, kalau saya komit pada sesuatu, saya komit pada sesuatu. Liga katanya jalan lagi bulan Oktober, kita kumpulkan lagi tim kita dengan lengkap. Ya Tuhan, gak jadi lagi. Apalah artinya 19 miliar ya? Lalu pandemi, tidak pastian. Sponsor juga tidak pasti, liga tidak pasti, situasi pandemi tidak pasti. Dan saya, teman-teman, saya minta tolong semuanya harus mengapresiasi waktu itu. Banyak teman-teman di manajemen ini tidak digaji, rela tidak digaji. Yang penting tim ini stabil, Persebaya ini stabil, semaksimal mungkin untuk tim, supaya kita tidak ngutang ke orang luar, supaya kita tidak dimanfaatkan oleh banyak pihak-pihak luar yang ingin memanfaatkan situasi. Orang susah kan banyak mangsanya kan, iya kan, banyak predatornya. Tapi Persebaya waktu itu, dan koperasi ini, saya tepuk tangan koperasi waktu itu tidak tergoda untuk mereka dengan mudah waktu itu bilang Asrul udah nggak sanggup, Asrul sudah nggak mau. Waktu itu sangat bisa, tapi enggak, kita percaya Mas, kita ini jalannya itu yang kita jalan. Prestasi itu faktor X teman-teman. Seberapapun kita berusaha, kalau memang belum waktunya, kita bersyukur 2017 pernah merasakan. Kita merasakan U20 tahun 2019, Piala Suratin 2018, 18 Piala Gubernur 2020 itu kan itu statement kita paling gede tahun 2020. Kita tahun ini ngejar juara karena momennya tiba. Tahun ini kita punya banyak pemain-pemain binaan sendiri. Saya agak sebenarnya bukan tersinggung karena sudah nggak boleh tersinggung di sepak bola ini. Ini kok pemain-pemain yang tidak ada dalam sejarah sepak bola Indonesia yang investasi ke juniornya sebesar Persebaya. Silakan cek. Marcelino dari umur 12 tahun sampai 17 tahun itu investasinya besar. Dan kita berharap semangat itu arek-arek ini. Mereka tuh cita-citanya sejak kecil main di Persebaya. Bahwa nanti ada yang cita-cita itu tidak tercapai karena memang nggak mampu, ya itu jalan hidup, jalan nasib. Tapi kelak ini sudah di jalan, dan ini tinggal kalau saya nanti bisa mengawal ini, memastikan baik sampai akhir musim. Insya Allah nanti berikutnya akan, karena tidak lagi dimulai dari minus. Saya tidak ingin koperasi, saya tidak ingin teman-teman semua melihat Persebaya seperti dulu lagi, enggak. Saya akan maksimalkan. Teman-teman ini sudah siap semua. Saya kan shock semua, yang muka-mukanya muka shock semua dengan keputusan saya. Tapi kita komit
musim ini akan kita selesaikan sampai ini. Saya masih percaya ini. Kalau saya mau nyebutin alasan, kita mau ngomong alasan, ya terus ternyata teman-teman kan nggak mau alasan kan, maunya hasil kan ya. Hasil kan nggak ada yang instan. Ada klub yang jor-joran setengah mati bertahun-tahun juga nggak juara-juara, sekarang kan ada yang di atas. Bahannya yang jor-joran enggak. Jadi kemana nih bos? Dibawa kemana? Persebaya terserah teman-teman supporter, karena teman-teman supporter lah yang menjadikan Persebaya, teman-teman lah yang mengantarkan Persebaya sampai sekarang. Berarti kan nggak lepas tanggung jawab itu lah. Enggak, saya sudah sampaikan, saya akan tuntaskan sampai musim ini selesai, semua tanggung jawab saya akan tuntaskan. Jadi sesuai target 3 besar itu. Insya Allah. Dan Kalau nggak jadi kan saya sudah mundur. Bagaimana dengan Persebaya selamanya, Pak? Persebaya itu akan selamanya ada saya ataupun tidak. Kalau Anda mempertanyakan Persebaya selamanya, berarti Anda follower Azrul bukan Persebaya. Tidak, Pak. Ya. Saya tahu banget dengan Bapak ya, Pak. Mohon maaf, saya minta waktu sebentar. Ya. Sebenarnya kami tuntut itu atau sebagian teman-teman tuntut adalah prestasi. Ya, sama. Manajemen juga sama. Kita tidak mengarah ke sana, Pak. Kalau dengan adanya CEO mengundurkan diri, dengan kejadian yang baru sore kemarin, itu terlalu dini, Pak, bagi kita, Pak. Kan bukan hanya sore kemarin. Jadi kalau memang Pak Azrul ini punya keputusan untuk mundur, kita juga sebagian bonek juga punya tuntutan menolak untuk Azrul untuk mundur. Mas, Entah itu mohon maaf, bonek maaf, enggak. Ini bukan, Mas, saya tidak punya impian politik, saya tidak punya keinginan maju politik, karena itu saya bisa membuat keputusan ini dengan tenang. Seperti Mas Peci tadi bilang, karena ini urusan korporasi, ini urusan tanggung jawab prestasi seseorang, performa seseorang. Ini korporasi. Kalau saya ini punya impian politik, sangat sulit untuk membuat keputusan. Karena saya tidak punya impian politik, saya tidak takut nanti tidak disukai orang, itu nggak penting. Yang penting Persebaya ini baik. Kedepannya dijual apa gimana Persebaya ini? Ya kita serahkan ke pemiliknya. Pemiliknya siapa sih? Ya pemiliknya kan nanti ada shareholdernya kan juga koperasi. Koperasi itu. Ya. Jadi sekali lagi saya terakhir mohon maaf sebesar-besarnya atas kegagalan saya membawa Persebaya menjadi lebih baik. Dan saya berharap teman-teman bonek terus berjuang untuk Persebaya, terus mengupayakan Persebaya ini lebih baik, mengawal Persebaya ini lebih baik dengan cara yang baik, membantu menjadikan seluruh teman-teman bonek ini baik, bukan hanya sebagian. Kami menolak, Pak. Kami menolak. Jangan begitu, Mas. Saya tidak ingin ada perdebatan. Tolong, saya tidak ingin ada perdebatan dukung Azrul atau tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu berarti saya memecah belah Persebaya. Itu tidak boleh terjadi. Betul, Pak. Saya mungkin bukan CEO, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan mencarikan jalan yang supaya Persebaya lebih baik. Ya. Insya Allah Persebaya lebih baik. Insya Allah Persebaya lebih baik. Tetap Ya, tidak kami bisa. harap Pak Target 3 besar. Azrul, kami harap Bapak segera mencari. Dua. Kalau sudah keputusan Pak Azrul untuk Soporen sing nyetel Persebaya ayo. Waduh, kurang ini itu yang Nggak boleh kayak gitu. Sama bonek nggak boleh kayak gitu. Sabar ya. Sesama bonek nggak boleh kayak gitu. Sesama bonek nggak boleh kayak gitu. Sesama bonek nggak boleh kayak gitu. Lanjut. kami lakukan. Saat ini kan sudah keputusan final Pak Azrul untuk mengundurkan diri. Mikir pegang gini nggak sih? Saat ini kan Pak Azrul kan sudah memberikan keputusan final untuk mengundurkan diri sebagai CEO Persibaya. Dalam masa transisi ini, kita sebagai bonek mewakili dari semua kecintaan kita kepada Persibaya. Saya mengharapkan Pak Azrul segera mencari stakeholder, calon pengganti. Jangan sampai ketika Pak Azrul sudah mengundurkan diri, Persibaya terbengkalai, Pak. Enggak. Insya Allah enggak. Dijamin ya Pak ya? Saya ini kita akan rencananya Senin akan langsung menghadap ke bertemu dengan Bapak lain untuk bagaimana menata ini ke depan. Tapi kita sudah, ya insya Allah Persebaya ini aman, Persebaya ini tidak akan kemana-mana. Kita
bersama koperasi kami ini sudah mengunci supaya Persebaya ini tidak bisa kemana-mana. Ini yang tidak dimiliki klub lain. Anda harus bersyukuri. Iya. Persebaya ini adalah dalam Kemudian Saya kira, Mas. barangkali Pak Asrul sudah mempunyai figur atau gambaran yang Enggak. calon yang Karena itu bukan wewenang saya. Itu bukan wewenang saya. Itu bukan wewenang saya. Yang punya wewenang. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih. Mohon maaf.